Satu komando, bergerak, bersinergi, gapai prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Penmat, bidang pendidikan madrasah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Pada edisi perdana ini, kita akan berbincang-bincang seputar pendidikan madrasah yang ada di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita langsung saja berbincang dengan Bapak Kabid Bidang Pendidikan Madrasah. Mari kita sapa sama-sama beliau. Assalamualaikum Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik pada siang hari ini. Alhamdulillah. Nah, langsung saja Pak. Sekarang kita sudah di tahun 2023 ini Pak. Tentunya Bapak memiliki arahan ataupun juga program-program khususnya di bidang pendidikan madrasah. Nah, yang pertama yang ingin kami tanyakan terlebih dahulu, bagaimana kebijakan Menteri Agama sendiri terkait pendidikan madrasah yang ada di Indonesia secara umum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara tentang kebijakan Pak Menteri Agama, pada tahun 2003 secara umum masih mengikuti seperti apa yang menjadi visi misi Kementerian Agama pada umumnya, yakni di samping peningkatan akses mutu pembelajaran dan juga peningkatan mutu dan kualitas baik sisi sarana, sumber daya manusia maupun sisi kurikulum. Nah, kita di Kementerian Agama juga menerapkan kurikulum merdeka. Di samping itu ada tambahan yang berbeda dengan kementerian lain. Kementerian Agama memasukkan moderasi beragama pada dunia pendidikan. Artinya perbedaannya di moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah rohnya dalam rangka menjaga kerukunan hidup umat beragama yang bisa kita edukasikan sejak dini kepada peserta didik di lingkungan madrasah. Seperti itu. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, artinya memang permasalahan madrasah ini tidak jauh-jauh dari masalah kurikulum, kemudian sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia, guru, tenaga kependidikan, dan juga mungkin adanya permasalahan di antar lembaga, mungkin hubungan kolaborasi. Nah, sebenarnya apa program atau apa yang akan dilaksanakan oleh bidang pendidikan madrasah khususnya di Kalimantan Timur pada tahun 2023 ini Pak? Kita bekerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah kita sepakati. Pak Menteri bekerja melakukan perjanjian kinerja dengan Pak Presiden, Pak Kakanwil melakukan perjanjian kinerja dengan Pak Menteri, dan Kepala Bidang dan Kakan Kemenak itu melakukan perjanjian kinerja dengan Pak Kakanwil. Nah, sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjanjian kinerja, target dan capaian yang akan dicapai tahun 2023 itu sudah terlihat jelas. Seperti berapa jumlah guru di Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Timur yang harus sudah mendapatkan sosialisasi tentang moderasi beragama. Berapa jumlah sarana prasarana yang perlu perbaikan baik melalui dana SBSN dan juga melalui rupiah murni maupun bantuan luar negeri atau PHLN, dan juga berapa jumlah guru yang pada saat tahun 2003 nanti akan meningkatkan kualifikasinya baik melalui jalur beasiswa maupun jalur mandiri. Dan mungkin itulah yang lebih fokus kepada kita. Di samping itu juga nanti bagaimana evaluasi penerapan kurikulum merdeka yang pada tahun kemarin masih disebut dengan piloting, artinya hanya difokuskan pada madrasah-madrasah yang siap saja, yang mampu. Di Kalimantan Timur kami punya kebijakan penerapan kurikulum merdeka itu kami khususkan kepada madrasah-madrasah negeri saja, masih belum merambah kepada madrasah swasta. Nanti akan kami lihat kesiapan madrasah-madrasah swasta, bagaimana dia mampu menerapkan kurikulum merdeka. Tentunya melalui evaluasi, termasuk yang di negeri pun akan kami evaluasi. Nanti bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai dengan harapan, apakah perlu tambahan lagi, atau perlu kerjasama antar lembaga.
Kami sudah menjajaki kerjasama antar lembaga khususnya kurikulum Merdeka ini dengan Kementerian Pendidikan provinsi, dan kami bermohon agar dia mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan mengirim para guru-guru penggeraknya untuk berbagi ilmu dengan guru-guru kami bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka ini. Kita tidak boleh tertutup, tidak boleh eksklusif, kita harus membuka diri demi kemajuan madrasah. Itu prinsip kami. Artinya memang ini ada target yang sebenarnya ingin dicapai. Kemudian selain dari kurikulum Merdeka tadi Pak, mungkin ada di tahun sebelumnya yang sudah berjalan, mungkin yang akan lebih ditingkatkan lagi, apa saja kira-kira? Termasuk nanti ada program madrasah ramah anak. Madrasah ramah anak. Nanti madrasah ramah anak, makanya kami juga informasikan agar madrasah-madrasah di Kalimantan Timur itu bisa membuat program bagaimana madrasah itu bisa menjadi yang enak untuk anak berbelajar, bebas dari bullying, bebas dari pelecehan, perundungan dan lain sebagainya. Jadi termasuk fasilitas-fasilitasnya, termasuk untuk yang disabilitas. Kita harus juga misalnya kamar kecilnya, tangganya itu harus bisa mengakomodir bagaimana orang bisa enak di madrasah itu. Di samping juga madrasah yang sadar akan lingkungan. Kalau sadar lingkungan ini kita sudah merintis sejak lama tentang madrasah adibiyata, bahkan sampai ke adibiyata mandiri. Jadi kami sudah punya planning, punya target, sekian madrasah harus bebas masalahnya, masalah sarana dan prasarannya, bebas dari permasalahan sumber daya manusianya yang sesuai dengan kualifikasinya, bebas juga dari permasalahan-permasalahan yang bisa menghantui atau menakuti ataupun bisa mengganggu kenyamanan siswa dalam belajar di madrasah. Kemudian tentang digitalisasi madrasah itu. Digitalisasi insya Allah tahun 2023 ini menjadi target kami. Jadi kami harapkan nanti sarana-sarana bantuan atau PHLN nanti kami orientasikan kepada proses digitalisasi. Jadi kalau bisa semua pembelajaran di madrasah khususnya di negeri itu sudah menggunakan atau bersahabat dengan IT. Ya, jadi kalau bisa paperless, sudah tidak ada lagi kertas, tapi proses pembelajaran sudah menggunakan IT. Nah, jadi anak-anak sudah bisa bersahabat dengan IT, anak-anak bisa sudah menjadikan IT sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan pengetahuannya. Jadi IT itu jangan ditakuti, sisi negatifnya saja, tapi kita ambil peluang yang sisi positifnya saja. Tentang bagaimana menurut saya bisa IT itu bisa membantu mencerdaskan siswa, mempermudah. Jadi kalau sisi negatifnya, semua kemajuan itu pasti ada sisi negatifnya, tapi kita ambil sisi yang positifnya saja. Nah, dari kesemuaan itu Pak, kira-kira dari program kemudian dari target yang akan dicapai, kira-kira adakah sebuah motivasi yang khusus yang diberikan itu Pak? Saya menginginkan di 2003 ini kita harus mengalami perubahan dan berani untuk berbuat. Sesuai dengan semboyan Pak Kanwil itu bergerak. Nah, tapi kalau saya tambahkan lagi, saya modifikasi. Jadi kita kalau dalam untuk mencapai sesuatu itu harus dalam satu komando. Satu komando, bergerak, bersinergi, gapai prestasi. Jadi itu. Satu komando, bergerak, bersinergi, gapai prestasi. Jadi kalau tanpa itu tidak akan bisa kita. Kalau nanti kita tidak fokus, tidak satu komando, akan terpencar kita dalam mencapai satu cita-cita. Satu komando. Ya. Misalnya tahun ini target kita digitalisasi madrasah, semua fokus kita ke digitalisasi. Yang lain bukan berarti tidak kerjain, tetapi itu menjadi prioritas kita. Akhirnya kita mengejar bukan sisi kualitas, sisi kuantitas, tapi sudah sewigianya kita sudah mengejar kualitas. Nanti kuantitas kita akan kepada madrasah swasta saja. Ya. Artinya saya tidak menginginkan nanti madrasah negeri itu berbondong-bondong dalam rangka bagaimana merekrut siswa sebanyak-banyaknya, tetapi menjadi contoh pilot project dalam proses pembelajaran yang baik itu bagaimana? Ya, jadi
Jadi proses pembelajaran baik. Nah, lihat ini contohnya madrasah ini, proses pembelajaran begini. Ya. Walaupun sedikit siswanya, tapi hasilnya bagus. Artinya madrasah tadi harus terbuka gitu. Terbuka. Tidak malu untuk belajar. Tidak malu untuk belajar dari berbagai sisi, dengan siapapun, dengan apapun maupun lembaga apapun. Bahkan kami membuka lembaga-lembaga pihak ketiga yang ikut berkontribusi dalam rangka mencerdaskan siswa maupun guru-gurunya. Jadi seperti Alif Foundation, Erlangga juga dan lain-lain sebagainya. Saya lupa itu ada 4 atau 5 yang melakukan kerjasama dalam hal peningkatan sumber daya manusia di pendidikan, baik itu pelatihan kepada guru-gurunya, tenaga kependidikannya maupun juga kepada siswanya. Bahkan juga dengan aparat hukum, kami kerjasama dengan kejaksaan tentang bagaimana agar siswa-siswa itu bisa melek hukum, ya, apa-apa yang bisa, apa-apa yang boleh, termasuk terhadap para pengelola keuangan. Artinya memang madrasah mulai merangkul semua pihak, ya, seperti itu. Terakhir mungkin Pak, kami tahu masih ada kegiatan lain yang akan Bapak laksanakan. Mungkin terakhir, kira-kira pesan Bapak untuk madrasah di 2023 ini Pak. Ini yang dekat-dekat nih, kita mau akan ada kegiatan Rakorwil. Pak. Ya, rapat koordinasi wilayah yang dilaksanakan pada awal-awal tahun. Saya harapkan nanti kita semua memegang perjanjian kinerja yang kita jabarkan dalam rencana kerja tahunan atau RKT. Nanti akan kita bahas. Jadi rencana kerja atau rakor itu bukannya sekedar kumpul-kumpul saja, tetapi dalam rangka untuk menyamakan visi, menyamakan persepsi, dan menyamakan strategi untuk mencapai target-target yang ada dalam perjanjian kinerja kita. Nah, jadi kita punya tagline tadi, satu komando, bergerak, bersinergi, gapai prestasi. Wah, terima kasih nih Pak. Demikian podcast Penmat kita dengan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Mohlis. Tentunya banyak pesan yang dapat kita ambil dan dapat kita gunakan untuk perkembangan madrasah ke depannya. Bagi para pejuang-pejuang madrasah, tentunya ini merupakan upaya kita untuk bersama-sama meningkatkan lagi pendidikan madrasah di 2023. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri alal yabas. Kalau engkau menginginkan kesuksesan, maka engkau harus berjuang. Apabila tidak berjuang, sama seperti kapal yang berjalan di daratan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.